biarin. Banjir. Rumah banjir. Tuh motor oke kagum, motor kagum. Banjir, tolong bantuan dipanggil fokus, bantuan. Pensiunan landing. Batu Layang banjir parah. Rumah kerendam, toko kerendam. Allah. Nah, ini jalan Batu Layang, nah. Pos Walungan. Ratusan rumah warga di Ilujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang bermukim di sepanjang aliran Kali Keuangan terendam banjir setinggi 60 hingga 70 cm. Banjir yang merendam permukiman warga ini terjadi usai debit air di Kali Keuangan meluap. Meski tak mengungsi, namun ketinggian air membuat aktivitas warga terganggu. Warga juga harus berjaga lantaran kendaraan roda 2 diungsikan ke tempat yang lebih tinggi selama banjir merendam. Warga berharap adanya penanganan serius dari pemerintah dalam mengatasi banjir. Cuma ini udah biasa di sini tuh, kadang-kadang nggak hujan pun tiba-tiba kali ini naik dia. Luapan? Kiriman kan luapan, ya. Oh, luapan dari air kali. Air kali, entah emang ada besetan dari kali di Pesanggerahan itu, emang ini hujan lokal, mungkin daerah Bintaro mungkin yang gede, biasanya begitu. Sementara itu hingga Minggu malam ruas jalan Ciledug Raya di kedua arah masih terendam banjir. Banjir di ruas jalan ini disebabkan meluapnya air di Kali Keuangan imbas hujan deras. Banjir dengan ketinggian mulai dari 20 hingga 50 cm membuat lalu lintas dari arah Jakarta menuju Tangerang dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Bahkan sejumlah kendaraan yang nekat melintas mengalami mati mesin. Sementara tadi sampai 50 cm, kurang lebih sekitar durasi 30 menit memang akses jalan tidak bisa dilewatin. Setelah kita lakukan pemompaan, semuanya sudah berjalan dengan baik semuanya. Untuk mengurangi debit air di ruas jalan, Dinas Sumber Daya Air Jakarta telah menyiagakan 2 pompa keliling. Kondisi banjir saat ini sudah berangsur surut dan sudah mulai dapat dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Banjir bandang sebabkan jalan lintas Sumatera amblas dan ribuan rumah di 3 kecamatan di 50 kota terendam banjir. Demi sembako murah, warga rela antre dan saling dorong di Pasar Murah Jember. Warga Palestina di selatan Gaza berkumpul dan menggelar acara buka puasa terbesar di jalur Gaza di antara puing reruntuhan bangunan. Pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya.
Pemirsa, kita awali Anyus pagi hari ini pemirsa dari kawasan Bogor. Hujannya mengguyur Bogor dan sekitarnya sejak Minggu sore mengakibatkan kawasan Puncak direndam banjir. Di mana 2 desa terputus akibat jembatan yang putus dan pihak pemerintah setempat masih melakukan pendataan. Beberapa rumah sudah tenggelam. Kawasan wisata Puncak pada hari Minggu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat mengalami banjir bandang. Banjir terjadi akibat debit air hulu Sungai Ciliwung dan beberapa lokasi mengalami peningkatan volume air yang disebabkan oleh intensitas hujan tinggi. Akibat kejadian ini 2 desa yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan yang berada di Kampung Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Bogor terendam banjir bandang. Dari video amatir milik warga, sejumlah rumah terendam banjir hingga jembatan di 2 desa juga ikut tergerus air. Tak hanya itu, kawasan rest area Gunung Mas juga mengalami banjir bandang. Ketinggian air pun mencapai sekitar 50 meter. Pihak pemerintah Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap menjaga kondisi kesehatan. Biarin. Banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu, ada banjir, dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati, dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik, dan tetap waspada. Puluhan rumah di sejumlah kelurahan di kota Bogor pada Minggu malam terendam banjir akibat curah hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya, sejumlah warga dan barang perabotan pun terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kemana? Pemirsa, seorang perempuan lansia langsung dievakuasi petugas damkar usai rumahnya kebanjiran di Kampung Bebek, Kelurahan Kedung Halang, Kota Bogor pada Minggu malam. Meluapnya aliran Sungai Ciliwung yang dekat permukiman membuat petugas membawa korban ke tempat yang lebih aman. Selain itu, puluhan rumah lainnya di Kelurahan Tegal Gundil dan Kelurahan Bantarjati juga ikut terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter usai curah hujan deras yang mengguyur sejak Minggu sore. Akibatnya, warga pun langsung menyelamatkan barang berharganya ke lokasi yang lebih tinggi agar tak terendam banjir. Petugas BPBD masih melakukan pendataan jumlah rumah yang terdampak akibat banjir ini. Dan saat ini banjir di lintasan akibat meluapnya Sungai Ciliwung sudah berangsur surut. Ada beberapa titik di wilayah Kota Bogor yang teralir di sungai dan air itu masuk ke kediaman warga. Itu diantaranya di Kelurahan Baranang Siang, Sempur, Bantarjati, lanjut ke Kampung Bebek dan Kedung Halang. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati atau meninggalkan rumah yang berada di bantaran kali Sungai Ciliwung tersebut. Tadi kondisinya sendiri hujannya cukup deras atau gimana? Hujan di Kota Bogor itu diguyur dari pukul 16.00 sampai dengan pukul sekitar 21. Pemirsa, hujan deras mengguyur kawasan Puncak Minggu siang. Akibatnya sejumlah daerah dilanda banjir, diantaranya Kampung Pensiunan Puncak Bogor. Hujan deras yang mengguyur sejak Minggu siang mengakibatkan saluran air dan kali meluap hingga membanjiri rumah warga di kawasan Puncak Bogor. Yang masa lewat ke bawah hanyut motornya. Terlihat arus tampak mengalir deras bahkan meluap hingga ke jalanan. Akibatnya sejumlah jalan Puncak menjadi tersendat akibat longsor dan sejumlah kendaraan terbawa arus. Jalur 1 dibagi dua. Masyarakat diminta agar waspada mengingat hujan masih terus mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya. Yuk, terus. Banjir melanda ratusan rumah warga di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akibat banjir setinggi 1 meter,
Sejumlah warga di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu terpaksa mengungsi di emperan rumah warga. Namun jika debit air semakin tinggi, warga akan mengungsi di masjid yang tak jauh dari lokasi banjir. Warga berharap pemerintah setempat menormalisasi Sungai Ciliwung agar permukiman warga tak lagi menjadi langganan banjir kiriman dari kawasan Bogor. Menurut warga, status siaga 3 banjir dengan cepat berubah menjadi siaga 1. Tapi yang ini kayaknya gede, kalau semalam siaga 3, tapi saya masuk sebelah sini. Kalau ini katanya siaga 1. Bisa-bisa saya juga tinggi. Udah dari kemarin. Ibu tinggal di sini udah berapa lama, Bu? Saya udah 20 tahunan. Nah, ini kalau siaga 1 gimana, Bu? Ini air baru naik apa gimana, Bu? Ini baru datang, kiriman dari Bogor. Kalau siaga 1 itu segimana, Bu, Ibu? Biasanya, Bu? Saya bisa-bisa seorang di dalam rumah. Lebih dari Bisa 2 meter lebih, ya? Sementara itu hujan deras dengan intensitas tinggi di kawasan Puncak Bogor membuat tinggi muka air di Bendung Katulampa meningkat drastis pada Minggu malam. Ketinggian air pun mencapai 220 cm dengan status siaga 1. Pantauan tinggi muka air di Bendung Katulampa Bogor melonjak drastis hingga menyentuh ketinggian 220 cm dengan level siaga 1 pada Minggu malam. Kenaikan ini disebabkan luapan Sungai Ciliwung yang meningkat akibat kawasan Puncak Bogor diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Debit arus yang mengalir ke hilir Ciliwung mencapai hampir 550.000 liter air per detik. Petugas sibuk memberi peringatan dini ke wilayah bantaran Sungai Depok dan Jakarta untuk mewaspadai dampak banjir kiriman yang ditaksir tiba Senin. Sementara itu pemantauan kondisi tinggi muka air juga terkendala lampu penerangan yang rusak. Malam ini puncaknya jam 21.33 mencapai 220 cm kategori siaga 1 dengan debit kurang lebih 541 per detik air mengalir kawasan hilir atau Kota Bogor, Depok, dan Jakarta. Itu kenaikannya berapa lama itu, Pak? Hanya 30 menit. 30 menit dari tadi 90 langsung 120 sampai 200 dan langsung naik pada 2133 220. Mulai puncak ini udah mulai 220 bertahan 2220. Tapi kondisi di puncak gimana? Taruna dari puncak, informasi dari teman-teman relawan di sana hujan terus menerus kawasan puncak, bahkan air cukup meluap di sebagian wilayah Cisarua dan sekitarnya, dan kita monitor di Kaduk dari 130 langsung dari Katulampa termonitor sekarang 220. Lalu imbauan untuk warga di bantaran hilir atau Jakarta? Harapan kami warga yang ada di hilir dapat waspada dan siaga berkira bersifat hujan dan air cukup merata dari Katulampa sampai Depok dan Jakarta hujan ini yang harus kita waspadai. Ini dalam posisi ini kendalanya apa itu? Kendala kita lampu PJU ya tadi hujan dan petir cukup hujan lebat, petir, lampu PJU pada mati dan sekarang kita ada kendala penerangan di sekitar bendung. Itu sangat menyulitkan untuk memonitor? Ya, untuk monitor tinggi muka air di sekitar bendung. Ini jam berapa? 10 sampai 12 jam berbanding sampai ke kawasan Jakarta. Pemirsa, akibat banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Bogor, sejumlah jembatan pun terputus yang mengakses ke beberapa desa. Di antara jembatan yang terputus adalah Jembatan Hankam dan juga Jembatan Perapatan. Keduanya adalah berletak di kawasan Cisora Bogor. Adapun dua jembatan yang terputus ini mengakibatkan akses untuk antar desa ke desa lainnya ini terputus. Nampak di layar adalah video amatir yang direkam oleh warga, di mana ini adalah Jembatan Hankam yang tergerus oleh derasnya aliran air yang akhirnya mengakibatkan jembatan ini runtuh dan tentunya mengakibatkan akses yang harus dilalui oleh warga untuk mengakses antar desa lainnya menjadi terputus. Dan ini juga menjadi salah satu dampak yang paling signifikan setelah banjir yang melanda di kawasan Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor, di mana Kabupaten Bogor khususnya di Kecamatan Cisarua menjadi salah satu daerah yang paling terdampak banjir yang sudah terjadi sejak malam hari. Dan tentu meskipun update terkini yang kami terima dari pihak terkait BPBD maupun tim damkar yang
bertugas di lokasi. Air berangsur surut, namun tentu saja evakuasi harus terus dilakukan karena beberapa daerah yang aksesnya terputus dan terisolasi mengharuskan petugas untuk mengevakuasi warga yang kemungkinan beberapa warga ini masih berada di kediamannya masing-masing. Luhur, bejakeun euy, di Stokola, ya jembatan ya hancur ya. Jembatan Parapatan ya tuh. Tuh. Pegat jembatan Parapatan. Selain merobohkan 2 jembatan yang berada di kawasan atau Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, ketinggian debit air juga bisa terlihat saat ini di Kali Ciliwung, di mana kita juga melihat dari gambar pada malam hari tadi. Ini adalah arus yang sangat deras terjadi di Kali Ciliwung. Tentu derasnya air atau aliran di Kali Ciliwung ini menyebabkan kenaikan debit air, dan tentu jika hujan atau intensitas hujan ini semakin tinggi, maka bisa menyebabkan tingginya atau naiknya debit air di sejumlah daerah, tak hanya di Bogor tetapi juga di beberapa kawasan, khususnya di kawasan Jakarta Selatan dan juga Depok. Sementara itu di Sumatera, pemirsa, tingginya intensitas hujan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat mengakibatkan terjadinya banjir hingga 2 meter. Banjir juga memutuskan 1 buah jembatan dan menyebabkan pohon tumbang. Beginilah saat salah satu jembatan di Nagari Lubuk Tarok putus dan terbawa aliran sungai yang merendam di kawasan Jorong, Kampung Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Banjir juga merendam jalan utama sepanjang 300 meter dengan kedalaman hingga 2 meter dan rumah-rumah warga di Jorong, Kampung Baru, Kenagarian, Sijunjung. Akibat cuaca buruk, sebuah pohon besar juga tumbang menutup badan jalan. Tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri mengevakuasi 80 kepala keluarga yang tinggal di pinggir aliran sungai dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih tinggi. Hingga saat ini, terdata sebanyak 4 kecamatan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat terdampak banjir. Dan Kecamatan Sijunjung, jalan provinsi ini, sudah jembatan gantung yang di tepian Sudang, sudah itu mungkin yang di Kotorana, itu yang kejadian. Baru, Pak Pasti. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Sijunjung membuat sungai Batang Sukam dan Batang Karimo di Nagari Lubuk Tarik meluap, mengakibatkan banjir hingga ketinggian 2 meter. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Jambi putus total akibat amblas diterjang banjir bandang. Sementara curah hujan yang tinggi membuat ribuan warga di 3 kecamatan di Kabupaten 50 kota Sumatera Barat terendam banjir. Inilah detik-detik jalan nasional di perbatasan Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat dengan Kecamatan Jujuan, Kabupaten Bungo, Jambi amblas diterjang banjir bandang. Akibatnya akses jalan lintas Sumatera ini putus total. Banjir bandang terjadi akibat curah hujan tinggi yang membuat Sungai Batang Tukum meluap. Sebagian warga terpaksa melewati jembatan darurat yang hanya bisa dilewati pejalan kaki dan pengendara roda 2. Polisi datang ke lokasi memasang garis polisi dan mengimbau pengendara untuk melewati jalan alternatif lintas barat dan lintas timur Sumatera. Untuk jalur alternatif 1 bisa menggunakan jalur dari Jujuan, kemudian melalui Simpang Rantarikil, kemudian melewati Tujuan Hilir, Pulau Batu, kemudian keluar Bukit Sari, Kota Baru, kemudian kembali ke jalan lintas menuju Kota Padang. Ya, kemudian yang kedua dari Jambi dapat melewati Simpang Somel,
kemudian melewati Rimbo Bujang, kemudian sampai di Simpang Lopon, belok ke kiri, melewati Kecamatan Tujuh Koto, kemudian terus melalui Kota Baru, Damas Raya, kemudian kembali ke jalan lintas. Sementara itu, warga Galugua, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat terpaksa menandu kendaraannya dan berjalan kaki akibat tebalnya lumpur yang terbawa banjir. Ketebalan lumpur 15 cm hingga 30 cm. Banjir juga menyebabkan Nagari Kotolamo dan Nagari Galugua, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat terisolir. Curah hujan yang tinggi juga membuat 7 nagari di 3 kecamatan terendam banjir. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Kapur 9. Banjir tidak hanya merendam akses jalan dan rumah warga, namun juga merendam sekolah serta merusak aliran listrik. Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi, kita sedang melakukan pendataan untuk segera melakukan pemulihan terhadap kondisi yang terdampak ini. Kemudian sampai saat ini dilaporkan untuk kondisi listrik masih mati di Kapur 9 ini, dan upaya yang dilakukan pihak PLN sudah meluncur tadi pagi untuk segera melakukan perbaikan terhadap jaringan listrik yang mati. Hingga kini BPBD Kabupaten 50 Kota dan tim gabungan masih terus berupaya menembus daerah yang terisolir dan membersihkan material lumpur dan kayu di lokasi bencana. Dari Kabupaten Darmasraya dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Budi Sunandar, Agung Listio, iNews melaporkan. Aksi heroik sejumlah prajurit TNI AU Lanut Sultan Iskandar Muda saat berjibaku menyelamatkan nyawa 4 orang warga yang tercebur ke dalam sungai viral di media sosial. Aksi penyelamatan dramatis lantaran satu balita sempat terjebak di dalam air karena terhimpit bentor. Detik-detik sejumlah personel TNI AU Lanut Sultan Iskandar Muda mengevakuasi 4 orang warga yang tercebur ke dalam sungai di pinggir jalan Lanut Sim menuju arah Kroeng Raya, Kabupaten Aceh Besar Aceh, terekam video amatir warga. Satu balita sempat terjebak di dalam air karena terhimpit becak. Insiden berawal saat sebuah becak motor ditumpangi 2 orang dewasa dan 2 anak-anak tiba-tiba tercebur ke dalam sungai. Menyaksikan kejadian itu, para personel TNI ini langsung terjun ke sungai menyelamatkan korban tenggelam di dalam air sungai. 3 dari 4 korban berhasil ditemukan dengan cepat, namun evakuasi berlangsung dramatis saat petugas mencari seorang balita yang masih terjebak di air karena terhimpit bentor. Beruntung korban balita berhasil ditemukan dan langsung dilarikan ke klinik Lanut Sim. Tim kesehatan memastikan korban balita dalam kondisi selamat. Mengucapkan terima kasih kepada Komandan Lanut Sim beserta tim yang sudah membantu menyelamatkan anak kami. Yang alhamdulillah anak kami sekarang sudah sehat dan kondisinya sudah berangsur membaik. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Aksi cepat dan keberanian personil Lanut Sim dalam menyelamatkan nyawa para korban itu pun mendapat apresiasi dari masyarakat dan para netizen. Dari Aceh Besar, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ramadan hari pertama di Abu Dhabi ditandai dengan tembakan meriam di Masjid Agung Sheikh Zayed. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews. Tiga remaja ditangkap polisi karena berboncengan sepeda motor sambil membawa senjata tajam di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta. Dalam pemeriksaan terungkap pelaku menyimpan sejumlah senjata tajam lain di rumahnya diduga untuk digunakan tawuran. Anggota patroli dari unit Reskrim Polsek Cilincing menangkap 3 remaja yang menenteng senjata tajam saat melintas di ruas Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara.
Saat diperiksa, salah satu remaja diminta menunjukkan lokasi penyimpanan senjata tajam lainnya. Polisi kemudian mendatangi lokasi yang ditunjukkan pelaku dengan menemukan 4 bilah senjata tajam di lantai atas rumah. Diduga, lantai atas rumah ini kerap dijadikan tempat kumpul para pelaku bersama rekan-rekannya. Saat ini polisi masih memeriksa ketiga remaja tersebut. Polisi pun memastikan keberadaan senjata tajam itu digunakan untuk aksi tawuran atau aksi begal. Di dalamnya kita menemukan bahwa adanya foto atau dokumentasi mengenai penyimpanan dan tempat base camp senjata tajam, yaitu salah satunya celurit. Jadi setelah itu kita amankan, kemudian kita bergerak ke lokasi base camp mereka. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, ketiga remaja berikut senjata tajam dibawa ke kantor polisi. Kasus kini ditangani pihak Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 perampok bersenjata tajam di sebuah toko jamu di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Modusnya, para pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan langsung menodong pemilik toko jamu dan membawa kabur dompet korban. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh satu pelaku lainnya. Kemudian pelaku berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko jamu di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Merasa aman, pelaku pun langsung menodongkan sebilah celurit yang disembunyikan di balik pakaiannya. Kemudian pelaku meminta korban untuk menyerahkan beberapa barang berharganya. Korban pun memberikan perlawanan dan berhasil merebut celurit yang dipegang pelaku. Pelaku pun langsung kabur dengan berhasil membawa dompet milik korban. Mana tas? Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya pun menangkap pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor di sebuah kontrakan di kawasan Ciluduk, Kota Tangerang. Bermodalkan informasi dari pelaku berinisial A, petugas kembali menangkap satu pelaku berinisial TR yang berperan sebagai joki di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pihak kepolisian juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya 1 buah celurit, 1 unit sepeda motor, dan pakaian yang digunakan para pelaku. Berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan tindakan dengan kekerasan di toko obat daerah Kebonjeruk. Kami mengamankan kedua pelaku di daerah Pesanggerahan beserta dengan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 2 yang digunakan pada saat kejadian dan juga 1 senjata tajam yang digunakan oleh pelaku dalam mengancam pemilik toko obat tersebut. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus perampokan ini. Dari Jakarta Barat, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga desa Cibitung Rongga, Kabupaten Bandung Barat dihebohkan dengan penangkapan begal yang menodongkan pistol mainan kepada anak di bawah umur. Warga langsung mengamankan pelaku ke balai desa. Inilah detik-detik saat terduga pelaku begal diamankan oleh warga dan langsung dibawa ke Balai RW di Desa Cibitung Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam video amatir, puluhan warga berkerumun sembari menginterogasi pelaku. Bahkan pelaku sempat diamuk warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku. Menurut polisi, pelaku yang membawa senjata api mainan menodong 2 korban yang masih di bawah umur saat korban sedang COD barang di pinggir jalan. Pelaku pun lalu merampas 2 ponsel milik korban. Korban lalu berteriak dan meminta pertolongan warga hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Setelah dia korban menyerahkan HP-nya, ya, kemudian pelaku berusaha melarikan diri, namun korban berteriak sehingga memancing dari warga sekitar. Pelaku sempat diamankan oleh warga, ya, kemudian dibawa
dibawa ke kantor desa Bojong dan kemudian diserahkan ke kantor polisi. Nah, sampai saat ini Kini pelaku DA berusia 28 tahun telah diamankan Polres Cimahi untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi saling dorong dan antri pasar murah di kantor Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Warga berkumpul dan sejak pagi menunggu dibukanya pasar murah. Aksi saling dorong dan antre pasar murah minyak goreng dan gula terjadi di kantor Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Minggu pagi. Warga berkumpul dan berpanas-panasan menunggu dibukanya pasar murah ini. Benar saja, saat dibuka, warga yang kebanyakan emak-emak ini langsung memenuhi stand pasar murah yang menjual minyak goreng dan gula pasir di bawah harga eceran tertinggi itu. Bahkan beberapa emak-emak membawa balitanya berpanas-panasan untuk antre pasar murah. Menurut Aida, salah satu warga mengaku senang dengan keberadaan pasar murah ini karena dapat membantu masyarakat terutama untuk kebutuhan minyak goreng dan gula. Paket harganya berapa? Itu dapat apa saja? Dapat 2 kilogram gula sama 2. Alhamdulillah bisa membantu perekonomian kita ya, kan mau lebaran juga, bulan puasa juga. Sementara itu, penyelenggara pasar murah menyebut pasar murah ini menjual gula dengan harga Rp15.000 per kilogram dan minyak goreng Rp13.300 per kilogramnya. Namun setiap pembeli hanya dibatasi untuk membeli 2 kilogram baik gula maupun minyak goreng. Ini adalah kegiatan pasar murah yang diinisiasi oleh PT PN Group yang berjalan di salah satunya adalah di Jember dan bertempat di Kecamatan Bangsal Sari. Jual adalah minyak goreng sebanyak 1.000 liter, kemudian gula pasir sebanyak 1.000 kilo. Gula yang dijual di sini adalah Rp15.000 per kilo, sedangkan minyak gorengnya Rp13.300 per pouch. Harapannya nanti bisa terus berlanjut, Pak. Jadi sehingga masyarakat terbantu ekonominya karena ini adalah dijual dengan harga di bawah HET pasar. Jadi sangat jauh sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat. Pasar murah ini diharapkan dapat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri nanti. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Harga sembako di sejumlah daerah naik di awal bulan Ramadan, salah satunya di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Meskipun harga beberapa komoditas masih stabil, beberapa bahan pokok lainnya menunjukkan kenaikan harga yang diperkirakan terus berlanjut. Di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, harga telur ayam masih stabil Rp30.000 per kilogram. Namun pedagang memperkirakan harga ini akan naik menjelang Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai Rp32.000 per kilogram. Harga minyak kita naik dari Rp17.000 menjadi Rp18.000 per liter. Beras juga mengalami kenaikan harga dari Rp11.000 per liter menjadi Rp13.000 per liter. Sementara itu di Pasar Kebayoran, Jakarta mengalami kenaikan sembako di awal bulan puasa. Cabai rawit merah yang semula di angka Rp90.000 per kilogram sekarang naik menjadi Rp130.000 per kilogramnya. Tidak hanya rawit merah, cabai keriting juga mengalami kenaikan menjadi Rp90.000 per kilogram. Naiknya disebabkan oleh jumlah panen yang berkurang dikarenakan faktor cuaca. Sementara itu di Surabaya, pemirsa, memasuki awal puasa Ramadan, harga cabai rawit di Pasar Pucang pada Minggu pagi meroket hingga Rp120.000 dari yang sebelumnya Rp90.000 per kilogramnya. Meroketnya harga cabai diakibatkan oleh curah hujan tinggi serta banyaknya pemasok yang libur sehingga pasokan berkurang. Selain cabai rawit yang mencapai Rp120.000, harga cabai besar juga naik menjadi Rp90.000 per kilogram dari yang sebelumnya hanya Rp70.000.
Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih cenderung stabil di angka Rp45.000 dan Rp48.000. Beralih ke Cirebon, Jawa Barat, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Ciledug, Kabupaten Cirebon juga mengalami kenaikan. Harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram, padahal 1 minggu yang lalu masih dijual Rp50.000. Naiknya harga cabai ini dipicu akibat pasokan menipis, sementara permintaan di bulan puasa meningkat. Sementara cabai keriting semula Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih serta sayuran naik berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Kini kita menuju ke Kabupaten Pasaman, pemirsa. Pada awal Ramadan harga ayam potong negeri bertahan di angka Rp24.000 per kilogramnya. Harga ini mengalami kenaikan Rp4.000 sejak seminggu menjelang Ramadan dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Lagi-lagi harga sembako naik, pemirsa. Kali ini harga cabai rawit yang terjadi di sejumlah daerah pada awal bulan Ramadan, salah satunya di Makassar, Sulawesi Selatan. Harga cabai rawit naik hingga Rp75.000 per kilogram. Harga cabai rawit di Kota Makassar naik hingga Rp75.000 per kilogram di awal Ramadan. Sebelumnya cabai rawit dijual Rp30.000 per kilogram. Harga telur ras juga naik menjadi Rp55.000 setiap rak. Harga yang dominannya bagus, relatif terkendali, dan ada beberapa item saja seperti cabai ya. Memang sudah naik beberapa pekan yang lalu. Nah, inilah yang kita mau kemudian coba melakukan intervensi nanti. Di Surabaya, Jawa Timur, tim Satgas Pangan Polda Jawa Timur bersama Dinas Peternakan, Disperindak serta Bulog Jatim menggelar sidak di Pasar Tambakrejo. Saat sidak, tim gabungan menemukan kenaikan harga pada cabai. Memang yang agak naik adalah tadi mungkin kita lihat bersama, yaitu di cabai, mungkin karena pengaruh cuaca ya Pak ya. Nah, ini yang berpengaruh terhadap harga. Kenaikan harga cabai rawit dan cabai keriting disebabkan sejumlah faktor, di antaranya gagal panen akibat cuaca buruk. Selain cabai, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan harga seperti telur dan juga bawang merah. Dari Makassar dan Surabaya, Leo Muhammad, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korn.
Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Jerome Pauline menyoroti kasus korupsi Pertamina yang menyebabkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah. Ia pun menghitung jumlah kerugian tersebut apabila digunakan untuk berbagai hal. Jerome Pauline, seorang influencer yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan matematika terapan di Waseda University Jepang, turut angkat bicara soal kasus korupsi Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pria yang dikenal jago matematika itu menghitung jumlah kerugian negara dari korupsi Pertamina apabila digunakan untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Dalam video yang diunggah, ia menjabarkan jika uang 193,7 triliun rupiah digunakan untuk biaya kuliah S1 atau sarjana dengan biaya 100 juta rupiah selama 4 tahun, maka akan ada 1.930.000 anak Indonesia yang meraih gelar sarjana. Di Indonesia, kalau mau kuliah S1 di PTN, selama 4 tahun dapat semester, itu yang udah cukup mahal, harganya 100 juta. Kalian tahu, 1 triliun dibagi 100 juta itu berapa? 10.000. Kalau ada 193,7 triliun, 1.930.700 orang yang bisa lulus S1. Terus dari tahun lalu aja, yang daftar SNBT itu cuma 785.000 orang, guys. Ini baru satu korupsi, guys. Ini baru 1 tahun korupsi. Gimana 5 tahun? Katanya sampai 1 kuadriliun. Artinya ini dikali 1.000 lagi. 1 miliar orang bisa kuliah S1, sedangkan penduduk Indonesia aja 270 juta. Misalnya kita membangun sekolah di Indonesia, 1 sekolah 1 M, harga gedungnya dan fasilitasnya. 1 triliun aja bisa bangun 1.000 sekolah, guys. Tahun 193 triliun artinya berapa? 193.000 sekolah. Jerome pun menyoroti apabila uang yang dikorupsi bisa dialokasikan untuk pendidikan atau membangun negeri, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat maju. Tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menyatakan akan hadir di PN Jakarta Selatan untuk hari ini. Mereka juga meminta KPK hadir di pra-peradilan kedua Hasto dan menghormati proses hukum. Ya, kami dari tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, besok akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk persidangan gugatan pra-peradilan, di mana kami mengajukan 2 gugatan. Yang pertama adalah dugaan terkait dengan suap, yang kedua dugaan terkait dengan obstruction of justice. Kami mengajukan kembali gugatan ini karena di dalam putusan pra-peradilan sebelumnya belum menyentuh pokok perkara dan kami diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali 2 gugatan pra-peradilan. Kami meminta kepada pihak KPK untuk hadir dan menunggu proses ini sampai selesai sehingga kita menghormati hukum sesuai dengan asas penegakan hukum yang berkeadilan dan juga sesuai dengan pasal 77 KUHP, di mana pengadilanlah yang menjadi tempat untuk menguji sah tidaknya status tersangka seseorang dan juga menjadi tempat pengawasan terhadap penegakan hukum yang ada. Usai menjalani retret, para kepala daerah mengaku senang dan berjanji segera tancap gas membangun daerah. Sejumlah kepala daerah mengaku senang dapat berkumpul dan mendapatkan pemaparan materi. Adanya pembekalan ini, para kepala daerah dapat lebih siap dalam menjalankan program daerah sesuai dengan program Presiden. Tak hanya itu, retret ini juga menumbuhkan rasa solidaritas dan kedisiplinan. Kepala daerah berharap kegiatan retret ini dapat kembali dilaksanakan untuk terus menjaga hubungan yang baik antar kepala daerah.
kami jadi banyak diskusi, terutama dengan beberapa wilayah. Apalagi Kabupaten Bogor, kita punya perbatasan Sukabumi, punya perbatasan Banten, Lebak, Tangerang Kabupaten, Tangerang Selatan, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Cianjur, Kota Bogor. Di sini bertemu semua. Sehingga kami bisa bertukar pikiran, terutama perbatasan-perbatasan yang perlu sinergi untuk pembangunan dan dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Jadi harapan kami tidak ada perbedaan wilayah, tapi yang ada adalah niat kita untuk membangun bangsa dan negara di wilayah masing-masing. Makasih. Sejumlah gubernur hingga bupati sowan ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah usai menjalani retret di Akademi Militer Magelang. Kepala daerah yang terlihat datang diantaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur, sejumlah Bupati dan Wakil Bupati juga hadir sowan ke Jokowi. Di antaranya Wali Kota Solo seperti Ahmad Ardianto. Pertemuan dilakukan secara tertutup selama 1 jam. Kami sawan silaturahim, kebetulan sudah selesai retreat, jadi banyak pengalaman luar biasa yang beliau miliki dan kita tentu ingin mendapatkan penguatan kembali daun-daunnya beliau. Bagaimana kita bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, lebih terengginas dan jejaring kami bisa lebih luas lagi. Kita diberikan pegangan untuk selalu mendukung program pemerintah terkait dengan ASAP dan Bapak Presiden. Jadi selalu mendorong untuk segera para gubernur, bupati juga segera terjadi akselerasi daripada program pemerintah khususnya Pak Presiden Prabowo itu Tadi pagi sempat Menaker, kemarin ada Menteri PU, Perhubungan, Menko Infrastruktur, Ekraf, banyak sekali dan itu kesempatan untuk bisa langsung mendengar dari pembuat kebijakan supaya sinergis pusat dan daerah. Dengan begini juga wakil kepala daerah sama kepala daerah itu sama-sama kompak kan, karena sama-sama ngerasain di Lembah Tidar. Sejumlah kepala daerah terpilih menggelar buka puasa bersama di Jakarta. Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura Usman Sabta juga hadir untuk memberikan selamat kepada para gubernur, wali kota, dan bupati terpilih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Usai pelantikan, para kepala daerah kemudian menjalani retret di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama 1 minggu. Kenapa mereka menang? Karena mereka memang didukung oleh daerahnya. Ya, tak? Jadi bukan dia mendukung dirinya sendiri, daerahnya yang mendukung dia. Kenapa daerah mendukung dia? Mengharapkan sesuatu ada perubahan di daerahnya masing-masing. Ada kemajuan, ada kemakmuran, ada kebahagiaan orang-orang daerah tentang pemimpinnya yang baru. Gitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainis Pagi. Seorang pengendara motor tewas setelah tertabrak mobil di Ponorogo, Jawa Timur. Tubuh korban sempat terseret sejauh 15 meter. Febri Angga Putra tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Jurusan Solo, Kelurahan Tambak Bayan, Ponorogo. Tubuh warga desa Seragi, Kecamatan Balong, Ponorogo ini bahkan sempat terjepit dan terseret di kolong mobil sejauh 15 meter. Tabrakan berawal saat korban mengendarai sepeda motor dari arah Ponorogo ke arah Solo. Korban yang melaju kencang berusaha mendahului truk di depannya dari arah kanan. Nahas, korban gagal mendahului truk dan menabrak motor yang dikendarai Siswanto dari arah berlawanan. Tubuh korban yang terjatuh kemudian dihantam minibus yang melaju kencang dari arah berlawanan. Dari barat. Terus rencana saya itu kan udah keriting. Rencana saya mau ke kanan. Gak taunya ikan ada truk. Nah ini nutut. Apa jenis nyalip gak nutut. Akhirnya nyenggol saya. Jadi motor itu dari arah berlawanan, Pak? Ya berlawanan. Mau nyalip truk?
ya oleh truk. Nah terus saya itu yang nyenggol saya masuk di situ. Terus korbannya akhirnya ditabrak mobil? Iya, akhirnya ditabrak mobil. Itu posisinya dia jatuhnya berhenti atau keseret atau gimana? Enggak, dia sudah jatuh. Jadi saya dari sana itu posisi ketika saya berjalan itu sudah ada motor jatuh, ya kan? Nah, setahu saya di sini itu ada orang. Nah, begitu ada jatuh itu langsung saya genjot mobil itu sekeraknya, tapi saya sudah tidak mampu lagi. Jatuh dalam arti? Genjot rem, bukan gas, rem. Saya sudah tidak sadar lagi. Nggak sadarnya bagaimana? Ya, truk itu ya sudah. Saya sudah tidak punya kemampuan untuk menghindar atau gimana lagi, ya rem itu hanya saya. Setelah dievakuasi warga, jasad korban dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo untuk divisum. Kini kasus ini ditangani Satlantas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kebakaran melanda satu unit truk pengangkut sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera, Labuhan Batu Selatan. Akibatnya 46 sepeda motor baru yang diangkut dari Jakarta hangus dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran yang melanda satu unit truk pengangkut puluhan sepeda motor baru dari Jakarta menuju Medan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera Cikampek, tepatnya di depan kantor Camat Torgamba, Labuhan Batu Selatan pada Minggu dini hari. Menurut keterangan sang sopir, api berasal dari salah satu sepeda motor yang diangkut. Ia baru mengetahui terjadi kebakaran usai diberitahu pengendara yang melintas. Akibat kebakaran, seluruh unit sepeda motor yang diangkut berjumlah 46 hangus. Ada yang nggak tahu. Tengok api berapa nggak menyala. Turun berhenti, kami apain nggak bisa. Datang penduduk itu, bang, sana aja bang, depan kantor camat, katanya, sana ada damkar, tembak kemana, tak kejarkan. Mana kebakaran ini satu unit truk membawa 46 unit sepeda motor roda 2 yang masih baru. Awalnya berangkat dari Jakarta mau dibawa ke Medan. Ya kami masih dalam penyelidikan apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Laka adu banteng antara pikap bermuatan telur dan sebuah truk box di Jalinsum Cikampek, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Akibat peristiwa tersebut, seorang kernet pikap meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara muatan telur yang berserakan dijarah warga. Evakuasi sopir mobil pick-up yang terjepit usai mengalami tabrakan dengan truk box berlangsung dramatis. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi di Jalinsum Cikampek, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Akibat peristiwa ini, kernet pick-up bernama Andre Hasudungan Manalu, 22 tahun, warga Bongkolangkat, Rokan Hilir, tewas di lokasi kejadian. Jasad korban kemudian dibawa pihak keluarga ke kediamannya untuk disemayamkan. Sementara itu, sopir pick-up kondisinya mulai membaik setelah menjalani perawatan medis. Saya memotong tuh tangki. Terus dari depan saya udah ngintip bahwa sama mobil ada memang kan. Cuma feeling saya itu lewat. Setelah lewat masuk saya kiri, dia mengambil jalur ke kiri langsung. Makanya saya banting ke kiri habis. Makanya saya bisa pindah jalur. Usai kejadian, telur yang tumpah berserakan justru dijarah warga sekitar. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan ruangan kantor bagian berkas di lantai 2 gedung. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.
Kebakaran melanda sebuah kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan ruangan kantor bagian berkas di lantai 2 bangunan milik pemerintah Jawa Tengah itu. Petugas kepolisian dibantu TNI langsung memasang garis polis lain di lokasi. Sementara para karyawan bank dibantu relawan berusaha memindahkan sejumlah perlengkapan kantor ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Diperkirakan di lantai 2, lantai 2 ruang arsip diperkirakan baru diperkirakan, tapi nanti masih dalam penyelidikan dari itu. Dugaan penyebab Pak? Belum masih dalam penyelidikan. Mungkin dugaan ya, korsleting listrik mungkin ya, tapi ini masih dalam penyelidikan. 5 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Klaten dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Sementara itu kasus ini kini dalam penanganan dan penyidikan petugas kepolisian Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kota Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penjamretan saat mengisi bahan bakar di SPBU. Ya, uang tunai sebesar 90 juta rupiah yang berada di dalam jok motor raib dibawa kabur oleh kedua pelaku. Kamera pengawas merekam aksi penjamretan uang senilai 90 juta rupiah milik seorang pemuda berusia 19 tahun di SPBU Bugul Kidul, Jalan Insinyur Juanda, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dua pelaku menguntit korban sejak korban mengambil uang di bank atas arahan ayahnya. Kemudian korban diikuti hingga saat mengisi bahan bakar. Saat membuka jok kendaraan untuk mengisi bahan bakar, salah satu pelaku langsung mengambil satu kantong plastik berisi uang 90 juta rupiah. Pelaku kemudian berhasil melarikan diri dengan membawa uang hasil tindak kejahatan. Sementara itu pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki kasus pencurian tersebut. Sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawas juga sudah diamankan. Diketahui di dalam CCTV ada 2 orang, yang satu langsung mengambil uang di dalam joknya dan lari hingga dikejar oleh pelapor. Dan dimungkinkan pelapor sudah dibuntuti oleh pelaku. Dan saat ini kejadian tersebut sudah ditangani oleh Polsek Bugul Kidul, Polres Pasuruan Kota. Polisi menghimbau agar warga yang mengambil uang tunai dalam jumlah besar dapat meminta pengawalan dari anggota Polsek setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga karena musuh bebuyutan 2 kelompok pemuda antar kampung kembali tawuran perang petasan di sebuah lahan kosong di Kabupaten Tangerang, Banten. Warga berharap agar petugas melakukan patroli lantaran resah dan takut akibat aksi perang petasan. Dua kelompok pemuda antar kampung Jatake dan kampung Kadusirung terlibat tawuran perang petasan di sebuah lahan kosong di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Perang petasan antara kedua kampung ini diduga merupakan musuh bebuyutan lantaran saling ejek usai sahur. Tawuran perang petasan antar 2 kelompok pemuda warga Jatake dan Kadung Sirung terjadi hampir setiap bulan Ramadan. Itu emang musuh bebuyutan, Pak? Ya kurang tahu, dari dulu ya begitu. Ya, pertama ada perumahan. Puasa aja begitu ramainya. Oh, setiap bulan Ramadan pasti ya? Iya pasti. Ribut itu? Begitu terus, setiap Ramadan aja begini terus. Berarti itu musuh bebuyutan, Pak ya? Iya. Ini Bapak nih nggak takut nih, lawan? Takut aja. Nah, terus gimana? Ya kalau dia ini bisa lawan aja. Oh gitu, ya. Nekat Pak ya? Nekat aja. Tawuran perang petasan antar 2 kelompok pemuda ini membuat warga resah dan takut. Warga berharap adanya petugas keamanan untuk melakukan patroli.
Sementara itu akibat saling ejek dan saling tantang di media sosial, 2 kelompok remaja bersenjata tajam di kota Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran. Tawuran dilaksanakan usai sahur dan membuat warga sekitar panik. Berbekal senjata tajam jenis celurit dan parang berukuran besar, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Baru Underpass, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu dini hari. 2 kelompok remaja yang diperkirakan masih berusia belasan tahun ini juga terlibat perang petasan. Saat tawuran, salah satu kelompok remaja yang terdesak lari ke dalam pemukiman warga. Hal ini membuat warga sekitar takut dan memilih untuk tidak keluar rumah. Warga takut gak, Bu? Ya takut lah. Kalau kayak gini ya takut, saya dari dulu jenengan. Iya, Bu, biasanya dibobo sajam apa itu? Biasanya bobo sajam. Bawanya itu apa, Bu? Panjang. Oh, celurit gede. Saya nemuin kadang itu apa arit ya. Oh. Agir. Yang ini tuh dikasih tali. Oh, gir yang motor itu. Orang pada nongkrong di situ, saya besok pagi coba tidak ada. Oh, ada. Sama golok sama batu. Guna mengantisipasi aksi tawuran terulang kembali, warga berharap agar petugas kepolisian Polsek Rawalumbu rutin melakukan patroli di Jalan Baru Underpass. Sementara itu, terkait maraknya aksi tawuran remaja di bulan suci Ramadan ini, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota akan gencar melakukan razia di jalan. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pendaki perempuan meninggal dunia saat menuruni puncak Jaya Wijaya Papua atau Piramida Kartens. Musisi sekaligus penulis Firsa Besari juga ikut dalam rombongan pendakian. Petugas mengevakuasi jenazah 2 pendaki perempuan yang meninggal dunia saat menuruni puncak Jaya Papua atau Piramida Kartens. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu di mana kedua korban mengalami hipotermia. Kedua perempuan pendaki ini adalah Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono. Jasad keduanya dievakuasi ke RSUD Timika dan akan diterbangkan ke Jakarta. Sementara 8 orang lainnya selamat, termasuk sejumlah warga negara Rusia dan musisi Firsa Besari yang ikut dalam rombongan. Menurut manajer Firsa Besari, kondisi musisi sekaligus penulis berusia 40 tahun itu dalam kondisi baik. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah puasa. Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Kelompok pemuda di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat punya cara unik untuk membangunkan warga melaksanakan sahur. Para pemuda tersebut berkeliling kampung sambil menabuh marching band dan bernyanyi. Kelompok pemuda di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat berkumpul dini hari untuk membangunkan warga yang hendak melaksanakan sahur. Sambil membawa peralatan marching band, mereka berkeliling kampung dan bernyanyi menggunakan pengeras suara. Marching band digunakan sebagai pengganti beduk karena dinilai lebih praktis dan lebih memberikan semangat saat berkeliling kampung. Kebanyakan sih masih sekolah, tapi ada juga yang udah kerja, kuliah juga ada. Nah, ini yang sekolah ini ikut karena memang libur atau gimana? Ya, mungkin karena libur juga, terus juga mereka juga mau gitu bangunin sahur buat keluarganya. Ini rutin emang tiap tahun? Rutin, setiap tahun pasti ada kita. Membangunkan warga untuk sahur dengan marching band akan terus dilakukan sepanjang bulan Ramadan.
Kegiatan ini dinilai lebih memberi manfaat bagi pemuda dibandingkan dengan berkumpul dan membuat keonaran seperti tawuran antar remaja. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Di bulan suci Ramadan ini, 3.500 porsi takjil dibagikan secara gratis di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Setiap harinya, tak tanggung-tanggung pengurus masjid mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Ribuan porsi nasi untuk santapan berbuka puasa disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Menu makanan berbuka puasa yang disediakan terdiri dari seporsi nasi beserta lauk pauk lengkap seperti opor ayam, telur, kerupuk, dan buah kurma. Makanan yang disajikan dimasak langsung oleh jemaah wanita Masjid Jogokarian dengan menu yang bervariasi setiap harinya. Ribuan porsi makanan gratis ini kemudian dibagikan kepada jemaah masjid mendekati waktu berbuka puasa di halaman Masjid Jogokarian. Ya, suasananya ramai, terus di sini kebersamaannya kayaknya terjalin banget gitu Mas. Acara bubernya itu lebih terasa gitu ya? Ya, lebih terasa gitu. Tak tanggung-tanggung, pengurus Masjid Jogokarian telah mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Kita sediakan minimal 3.500 untuk pengunjung, tetapi untuk relawan sendiri kita juga menyediakan sekitar 500 porsi, jadi sekitar 4.000. Kita juga masih mencadangkan roti maupun kurma karena tahun yang lalu sudah tembus 5.000 orang yang datang. Bagi warga Yogyakarta yang ingin menikmati makanan berbuka puasa gratis dari Masjid Jogokarian, disarankan untuk datang lebih awal sebelum waktu berbuka puasa karena antrian yang cukup panjang. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Yordania menjadi salah satu negara yang memiliki jejak sejarah dan wisata religi Islami di Timur Tengah. Salah satunya yang terkenal adalah Masjid Umar bin Khattab yang didirikan sejak tahun 640 Masehi dan berada di pusat bisnis ibu kota Yordania. Pemirsa, saat ini saya di ibu kota Amman, Yordania, dan saya akan ajak Anda untuk melihat salah satu masjid yang paling bersejarah yang ada di Timur Tengah ini. Masjid Umar bin Khattab atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Umari ini menjadi bukti awal penyebaran Islam di negeri Syam, khususnya di negara Yordania. Didirikan di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di tahun 640 Masehi, masjid ini menyimpan sejarah tak ternilai. Masjid ini sempat beberapa kali mengalami renovasi dan pelebaran serta bergonta-ganti nama. Dimulai di zaman Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan di masa Turki Ottoman hingga di masa modern di masa mendiang Raja Hussein, orang tua Raja Abdullah II yang sekarang berkuasa di Yordania. Hal ini terlihat jelas dengan adanya kubah air mancur yang dulunya berada di luar ruangan, namun sekarang tetap berdiri namun di dalam ruangan masjid. Hal ini juga bisa terlihat jelas dengan foto-foto yang terpampang di dinding masjid. Masjid Husaini adalah masjid tertua di Yordania, di mana menjadi pusat penyebaran Islam bagi umat Islam yang berada di Yordania, bahkan untuk negeri Syam. Masjid yang bernamakan awalnya Masjid Umari, karena memang asasnya dibangun sejak Khalifah Umar bin Khattab, lalu kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz,
dan kemudian berubah di zaman Umayyah menjadi Masjid Umawi, terakhir sejak 1920 diperbaharui oleh Raja Hussein dan berubah namanya menjadi Masjid Husaini, Masjid Agung Husaini. Selain pusat syiar Islam pertama di Yordania, lingkungan sekitar masjid juga menjadi sentra ekonomi di Yordania karena berdiri di tengah-tengah pasar Balat, pasar tradisional yang hingga kini masih menjadi pusat jual beli warga Amman, ibu kota Yordania. Dari Amman, Yordania, Jajang Diraja Negara, iNews melaporkan. Warga negara Indonesia merayakan Ramadan dengan penuh hikmat di kota Kazan, Rusia. Bahkan mereka diajak untuk berbuka puasa bersama warga lokal Kazan yang mayoritas Muslim. Apa kabar Indonesia? Hari ini kita akan berbuka puasa yang ada di Rusia. Ini gambarannya. Suasana Ramadan di kota Kazan, Rusia sangat terasa. Kazan merupakan ibu kota Tatarstan dan juga salah satu kota terbesar di Rusia. Sebagai Muslim, warga negara Indonesia yang tinggal di Kazan cukup beruntung karena warganya mayoritas beragama Islam. Warga Kazan juga dikenal ramah dan suka mengobrol dengan warga asing. Warga negara Indonesia bersama warga lokal biasanya berbuka puasa di Masjid Marjani. Namun makanannya pun menyesuaikan dengan menu masakan lokal. Hampir susah bertemu dengan nasi yang biasanya diganti dengan roti. Seperti di Indonesia, usai berbuka puasa warga Muslim langsung mendirikan sholat maghrib, tadarus Al-Quran hingga sholat Isya dan tarawih datang. Berbuka puasa yang ada di Rusia. Ini gambarannya. Ya pemirsa, PT MNC Asset Management melalui MNC Peduli menyalurkan dana sosial kepada 3 lembaga zakat nasional dan 1 pondok pesantren. Bantuan yang diberikan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian PT MNC Asset Management dalam mendukung kegiatan sosial menyambut bulan suci Ramadan. Tiga lembaga zakat nasional, yakni Lembaga Amil Zakat Nasional Muhammadiyah, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama, Rumah Zakat, serta Pondok Pesantren Darul Quran menerima bantuan dana sosial dari PT MNC Asset Management. Penyerahan bantuan sosial yang dilakukan di Gedung Anyus Tower Jakarta ini, selain untuk menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, juga sebagai upaya untuk membantu menciptakan perubahan positif di tengah masyarakat. Bantuan dana sosial kami ini adalah dari cleansing reksadana syariah kami. PT MNC Asset Management mempunyai reksadana syariah sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat, dan kami sebagai manajer investasi yang terkemuka yang ada di Indonesia, kami wajib menyalurkan dana bantuan sosial tersebut kepada lembaga-lembaga nirlaba ataupun filantrop. Penyaluran dana sosial ini merupakan bagian dari tanggung jawab PT MNC Asset Management dalam pengelolaan reksadana syariah. Kami dari Lajsnu pertama menyambut baik, dan tentu dengan dana ini menjadi kita tasarrufkan ke program-program yang sudah diatur. Nah, ini sangat penting mengingat tantangan kita untuk pemberdayaan masyarakat ya, mengatasi ketertinggalan, kemiskinan, dan tentu ini perlu kolaborasi bersama banyak pihak, tidak hanya dari kalangan sosial tapi juga perusahaan, swasta, dan sama-sama kita menyelesaikan problem-problem sosial di tengah masyarakat. Di bawah naungan MNC Group, PT MNC Asset Management berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program sosial melalui MNC Peduli yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat serta untuk mendukung pengembangan sosial dan pendidikan di Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama Leman, iNews melaporkan. Sambut bulan suci Ramadan, seri pembuka MotoGP 2025 batal diadakan di Qatar, melainkan di sirkuit internasional Chang di Buriram, Thailand. Ini kali pertama Thailand menjadi seri pembuka sejak masuk kalender balap MotoGP pada tahun 2018.
Sawadee-krap, halo pemirsa. Saat ini Thailand telah mengambil alih peran sebagai tuan rumah dalam seri perdana MotoGP 2025 menggantikan sirkuit Lusail di Qatar. Bukan tanpa sebab pemirsa, saat ini Qatar tengah menjalankan ibadah puasa yang jatuh di Februari akhir dan awal Maret 2025 di tahun ini. Dan berkat Tourism Authority of Thailand dan TX Travel, saya berkesempatan langsung menyaksikan MotoGP 2025 langsung dari sirkuit International Chang. Menghormati bulan Ramadan untuk pertama kalinya sejak tahun 2020, seri perdana MotoGP tidak dihelat di sirkuit internasional Lusail Qatar, melainkan pindah ke Chang International Circuit Buriram, Thailand. Seri perdana ini berlangsung pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025. Ya, pemirsa, berbeda dengan sirkuit di Qatar, sirkuit di International Chang Buriram, Thailand ini juga memiliki tingkat kesulitan tersendiri, di mana Chang ini memiliki 12 tikungan, di mana tikungan terakhir adalah tikungan paling tajam dan paling krusial untuk menentukan siapakah juara balap hari ini, pemirsa. Oleh karena itu, banyak sekali pecinta MotoGP yang rela datang jauh-jauh ke Thailand hanya untuk menyaksikan siapakah pemenangnya. Kira-kira apa alasan dari mereka untuk menyaksikan langsung Thailand? Dan berikut kita simak bersama-sama. Soalnya seru. Kemarin nyobain yang pertama kali nama di Sepang, terus ternyata seru. Sekarang pengen nyobain pengalaman yang di Buriram sih. Ketagihan ya, ketagihan. Pengen lihat Marc Marquez balapan dan menang. Nah, terus gimana kesan-kesannya hari ini? Wah, luar biasa. Seru ya? Seru banget. Seru banget. Ada event lagi? Akan ikut lagi? Pasti. Kita sangat berterima kasih pada Tourism Authority Thailand karena mensupport pecinta-pecinta MotoGP dari Indonesia dengan makan dinner cruise dan merchandise lainnya yang bikin peserta kita tuh terima kasih banget dan lebih berkesan lah untuk tahun ini. Bahkan dalam event yang sama, saya juga berjumpa dengan salah satu rider asal Indonesia yang turut menjajal Chang International Circuit Buriram dalam seri Moto2. Mungkin karena Mario juga ada pengalaman balap di sini, jadi sulit ya mungkin buat semua. Lebih ke track temperaturnya ketimbang layout. Jadi kita harus challenge-nya harus survive di bawah 60 derajat aspal sampai balapan selesai dan memanage ban. Ini adalah kali pertama Thailand menggelar balapan pembuka MotoGP. Negeri Gajah Putih masuk kalender balap pada tahun 2018 dan sempat absen pada tahun 2020 hingga 2022 akibat pandemi COVID-19. Kini Thailand bisa kembali menggelar balapan MotoGP dan bahkan menjadi seri pembuka pada tahun ini. Dari Buriram, Thailand, Pram Sanjaya, iNews melaporkan.